itu selain PDIP itu adalah pendukung pemerintah, namun sesungguhnya sekarang ini kan pemerintahnya bukan pemerintahan Gibran, ini pemerintahannya Prabowo. Partai-partai seperti Demokrat, partai seperti PKS dan sebagainya menyebutnya mereka bergabung dengan Prabowo bukan dengan Gibran. Jadi kendati kelihatannya sangat gemuk itu, tapi mereka sesungguhnya rapuh ya koalisinya itu. Ya mereka itu bersatu karena disandra oleh Jokowi. Itu kan pada waktu Jokowi masih jadi presiden. Sekarang kan cengkeramannya meskipun masih kuat mulai mengendur lah. Setidaknya tidak sekuat saat dia masih jadi presiden. Kalau jadi presiden langsung bisa perintah sana perintah sini gitu ya. Dan nggak ada halangan lagi. Sekarang masalahnya memang tergantung pada Prabowo Subianto ya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Saya membaca pernyataan dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang juga mantan ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki. Ini yang dikenal juga sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Dia meyakini bahwa Presiden Prabowo itu akan melindungi Gibran. Sebab menurutnya yang menginginkan Gibran sebagai wakil presiden itu adalah Prabowo sendiri. Dan soal ini juga pernah diakui oleh Prabowo. Ini saya buka-buka tadi itu menjelang Pilpres pada waktu itu ya, ketika mereka sudah ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 2 bersama dengan Gibran. Waktu itu Prabowo membantah bahwa dipilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden itu karena politik dinasti. Dan kemudian ini adalah cawe-cawe Jokowi sehingga menempatkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Prabowo pada waktu itu bercerita, dia dihadapkan dengan beberapa pilihan saat harus menentukan cawapres. Di antara pilihan itu termasuk orang-orang yang berpengalaman. Namun dia sendiri yang akhirnya memilih Gibran. Saya katakan di sini saya yang meminta, saya yang memilih. Itu kata dia ketika dia bicara di Sentul Convention Center Bogor pada tanggal 10 Desember 2023. Prabowo benar, dia yang memilih ini, dan ini kelihatannya dari bagian strategi yang dia sangat sadari setelah dia masuk di pemerintahnya Jokowi. Dan dia tahu betul bagaimana kekuatan Jokowi ya. Dia paham dia tidak mungkin menang tanpa menggandeng Gibran. Ya, karena cengkeramannya Jokowi kan sangat kuat. Semua di bawah kendalinya Jokowi, polisi, KPU, ASN, berdaya kekuasaan, gubernur-gubernur semua dikuasai oleh Jokowi. Jadi rasanya nggak mungkin kalau dia kemudian tidak bersama Gibran atau Gibran digandeng oleh calon lain maka Prabowo bisa menang, itu pasti nggak mungkin. Makanya itu Prabowo yang menyatakan saya yang memilih dia. Itu bagian dari strategi yang harus diambil oleh Prabowo. Tapi apakah dengan begitu Jokowi juga nggak menginginkan? Ya nggak juga. Sejak awal jelas dia menginginkan Gibran menjadi wakil presiden lah setidaknya. Kalau setelah dia gagal untuk maju kembali 3 periode, atau yang pada waktu itu kan setelah gagal dia coba memperpanjang masa jabatannya dengan alasan COVID. Tapi semuanya kan ditolak. Yang paling kencang menolak justru Ibu Megawati sendiri. Jadi ya buat Jokowi kalau Prabowo nggak mau ngambil Gibran, dia akan dukung calon lain dan calon lainnya akan menang. Jadi saya kira ini kalau bahwa kemudian Gibran itu jadi calon wakil presiden, nggak ada keinginan apapun dari Pak Jokowi, saya kira nggak benar juga gitu. Jadi makanya saya menyebut ini ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa ini satu paket gitu, ini pesan dan ancaman halus lah dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi Anda jangan salah paham bahwa wah Jokowi paham banget ya terhadap sistem kenegaraan, ketatanegaraan kita gitu ya. Apalagi kalau kemudian ada sebut ini sikap negarawan, enggak juga, enggak ada urusannya itu soal sikap kenegarawanan itu, termasuk sistem ketatanegaraan kan dalam strateginya Jokowi. Kalau ada yang aturan yang menghalangi maunya dia ya dia ubah aturannya, undang-undangnya dia ubah apa gitu. Kalau belum ada ya dia bikin. Jelas Jokowi sangat paham bagaimana dia memainkan semua infrastruktur kekuasaan untuk memenangkan Pilpres. Dan itu dipastikan menggunakan tangan-tangan kotor kekuasaan, dan itu bisa digunakan untuk menyandra atau setidaknya menekan secara halus Prabowo. Mau buka-bukaan nih, kalau anak gue sampai nggak lu lindungin. Kira-kira kan seperti itu ya. Karena itu ya kalau Prabowo tidak mendukung pemakzulan dalam sistem sekarang ini, dipastikan pemakzulan itu tidak akan terjadi. Jadi sekarang ini ya soal jadi tidaknya pemakzulan, semuanya terpulang kepada Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo mau Gibran dimakzulkan, jadi barang itu besok juga gitu ya. Pertanyaannya kan, lah ini kalau kemudian ancaman Jokowi itu diabaikan, saya kira sebenarnya ini sudah sudah nggak ada konsekuensinya ya, karena para purnawirawan itu juga sudah sejak awal mereka tidak menyerang Prabowo kok, mendukung pemerintahnya Prabowo. Bahkan mereka ini secara terbuka menyatakan mereka ini melakukan itu melindungi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat sebuah video cuplikan ini disampaikan oleh pengamat politik dan juga senior dalam jurnalis, tentunya dia memiliki beberapa data yang cukup valid dan mudah dimengerti di kalangan masyarakat saat-saat ini. Kalau kita melihat bahwasanya pada kesempatan kali ini Kim Plus jadi negarawan, pikiran bangsa dan negara dengan mendukung usulan Purnawirawan TNI. Tentunya mereka mau negara ini dipimpin oleh orang yang tepat. Kalau kita melihat secara jelas bahwasanya pada kesempatan kali ini ada banyak orang-orang yang masih belum
terbereskan pekerjaan-pekerjaannya. Kalau jadi di proses di DPR pasti ada perubahan dalam posisi di sana. Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, dan mungkin beberapa partai lainnya akan bersatu untuk melawan Mulyono. Jadi Kim Plus ini sebelumnya itu bertujuan untuk mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih, dalam arti ini ada Gibran di dalamnya dan juga Prabowo Subianto. Namun kalau dibaca arah perjalanan dan pergerakan Kim Plus ini bisa saja berbalik arah untuk menyerang dan melawan Mulyono. Dan ini pastinya tentunya pukulan keras bagi seorang Gibran kalau melihat seorang bapaknya dikeroyok oleh beberapa partai-partai. Dan ini masuk saja logika dikarenakan seorang Jokowi masih belum bergabung dalam partai manapun, dan sangat sulit bagi Jokowi untuk bergabung di sana karena partai-partai lain pun mesti berpikir 1 sampai 2 kali apakah mereka mau menerima seorang Jokowi ataupun tidak. Ya, ini perlu dipertimbangkan secara mendalam karena ini bergantung dengan masa depan partai. Ya, disampaikan di sini no Gibran, no PSI, no Jokowi, no Projo, no loyalis Jokowi, yes Prabowo, bersihkan geng Solo. Artinya orang-orang pengikut Jokowi sudah tidak didukung lagi ada dalam Kabinet Merah Putih, apalagi Jokowinya dan keluarganya. Pengikutnya saja tidak diperbolehkan. Tidak perlu lama-lama F4 dipertahankan, rakyat sudah sangat muak dengan dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi. Segala aturan ditabrak demi tegaknya pol dinasti, makzulkan fufu fafa, ya. Itu yang paling penting dan yang paling utama yang harus dilakukan. Akan amanah negara, tentramlah masyarakat dari segala hal, akan tercapailah keadilan dan kemakmuran bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Jokowi waktu jadi presiden merasa punya power karena penegak hukum bisa dikendalikan. Tapi dia tidak sadar begitu lengser dia sudah kehilangan power karena dia tidak punya partai politik. Saat ini Panglima tertinggi ya Presiden Prabowo, tinggal singkirkan benalu di kabinet dan koalisi di DPR sangat mudah buat singkirkan Gibran. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kita membaca komentar-komentar masyarakat saat ini, mereka menginginkan Gibran itu diturunkan ataupun dimakzulkan, dan tentunya ini menjadi pukulan keras karena perjuangan Jokowi selama ini akan sia-sia ketika Gibran akan diturunkan. Saatnya kebenaran, kejujuran, keadilan yang harus memimpin bangsa Indonesia. Luruskan jalan, hadirkan keadilan, NKRI berkualitas, berintegritas, keadilan segera adili Jokowi. Fufu Fafaces, perusak peradaban bangsa. Ya, saya sendiri juga heran. Kok mau-maunya Prabowo disandingkan dengan si Gibran dulu ya? Mungkin dia tertipu juga dengan trik-trik dan permainan seorang Jokowi yang begitu mulus dan mempunyai niatan-niatan terselubung, seakan-akan dia mendukung kita, dan orang-orang seperti itu terlihat diam-diam tapi mematikan karena mereka mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda dengan visi misi yang kita buat. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.